Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Allah jika kita masih dikaruniakan kehidupan sampai saat ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Namun saya percaya bahwa kasih Allah yang besar, yang begitu sempurna menyertai saya dan saudara-saudari sekalian. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami juga bersyukur pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk boleh bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saudara-saudari silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berbahagialah bagi kita yang boleh membaca, boleh merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, ada satu istilah yang sering kali kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini mungkin istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Istilah ini disebut sebagai sebuah kata kemunafikan rohani. Apa itu kemunafikan rohani? Ini seringkali kita jumpai pada banyak orang percaya yang nampaknya melakukan persekutuan dengan Allah dan sesamanya. Tapi dia mengenal hal-hal yang berbau rohani, namun sesungguhnya hidupnya jauh sekali dari persekutuan dengan Allah. Kalau kita misalnya bertanya pada mereka, apakah kamu bersaat teduh? Ya, tentu mereka pasti menjawab, ya saya rajin bersaat teduh. Apakah kamu rajin berdoa? Pasti juga mereka akan menjawab, ya saya rajin berdoa. Setiap waktu saya berdoa dan tanpa sedetik pun saya meninggalkannya. Jika kita bertanya lagi, apakah kamu sudah datang beribadah secara rutin dan persekutuan di dalam gereja? Ya, mereka tentu melakukannya juga. Namun jauh di dalam hatinya sesungguhnya ada banyak sekali dosa yang berusaha mereka tutup-tutupi secara rapat dan berharap tidak ada orang yang mengetahuinya sedikit pun. Bahkan ironinya lagi, ada banyak dosa yang terus mereka pelihara dan bahkan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam hidup mereka. Maka dengan demikian, kerohanian yang ditunjukkan sebenarnya bukanlah kerohanian yang muncul dari persekutuannya dengan Allah, tetapi itu hanya sekedar topeng kemunafikan yang untuk menutupi segala kejahatan, segala dosa yang selama ini telah diperbuat. Mirisnya lagi adalah orang-orang ini sepertinya berdiri di balik pernyataan dan berusaha membela diri mereka dengan mengatakan, ya kan saya manusia berdosa, saya bukan orang yang sempurna, kita bukan Tuhan yang kudus dan sempurna yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi wajar-wajar saja jika saya masih berbuat dosa. Kalimat inilah yang membuat mereka bersembunyi di balik pernyataan ini. Maka jika kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah sereceh itu persekutuan kita dengan Allah? Tentu saja tidak begitu saudara-saudari sekalian. Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan yang bisa berdampingan dengan dosa. Dia adalah Allah yang kudus dan tanpa ada dosa sedikit pun. Maka dengan tepat dan sesuailah dengan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan sama sekali. Dalam ayat ini, Yohanes mengajarkan bahwa Allah adalah terang. Ini adalah jelas sebuah ungkapan simbolis. Terang melambangkan segala sesuatu yang baik,
segala sesuatu yang kudus dan yang sempurna di dalamnya. Terang berkaitan dengan segala sesuatu yang terlihat dengan jelas. Tidak ada kepalsuan, apa adanya, tidak ada sesuatu yang buruk untuk disembunyikan. Semuanya terlihat nyata dan transparan. Yohanes tampaknya sebenarnya bukan hanya menyatakan kebenaran ini, tapi ia juga memberikan sebuah penekanan tertentu. Ada dua hal setidaknya Yohanes tegaskan dalam ayat yang kelima ini. Yang pertama, Yohanes memulai dengan ungkapan bahwa inilah berita yang kami dengar dari Dia. Penekanan ini senada dengan ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang mengatakan apa yang disampaikan Yohanes sebenarnya bukan hasil pemikiran dia sebelaka, tapi ia menerimanya langsung dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kepadanya. Berita yang ia dengar, yang ia rasakan, yang ia telah lihat, yang ia telah raba ini sebenarnya bukan adalah hal yang nyata. Ini bukan sekedar hal-hal yang omong kosong dari Yohanes sendiri, tapi adalah hal yang nyata sebagai berita yang telah dia dengarkan. Yang kedua, Yohanes menyatakan di kalimat terakhir dalam pasal ini, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebenarnya tanpa tambahan kalimat ini pun kita sudah tahu bahwa Allah adalah terang, dan di dalam diri Allah, Allah adalah Allah yang paling sempurna, Allah yang tidak mungkin ada di dalam kegelapan, dan dosa serta kegelapan tidak ada sama sekali di dalam Allah. Yohanes menegaskan bahwa gelap dan terang itu bersifat eksklusif dan tidak bisa bercampur aduk satu sama lainnya. Terang tersebut bahkan meniadakan kegelapan. Pernyataan Allah adalah terang bukan sekedar sedang membicarakan sebuah situasi yang remang-remang, bukan sekedar membicarakan sebuah situasi yang disorot oleh sebuah lampu sementara bagian lainnya itu terlihat gelap. Situasi ini bukan tentang perpaduan antara gelap dan terang. Tidak ada percampuran antara kedua hal itu. Pilihannya adalah hanya ada dua hal, gelap atau terang. Setiap orang terletak di hanya satu sisi saja, antara hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam terang. Tidak ada yang dapat berdiri di antara keduanya sekaligus. Artinya juga Allah adalah Allah yang kudus dan terang itu, dan tidak ada kegelapan dan dosa sama sekali di dalam Dia. Maka dengan demikian jika kita mengatakan dan mengenal bahwa Allah adalah terang itu, dan kemudian kita masih saja berbuat dosa, bahkan kita masih saja diperbudak oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia ini, maka sebenarnya kita tidak mengenal Allah dengan segenap hati kita. Pemahaman tentang Allah dan pengenalan tentang Allah itu sebenarnya memainkan peran sangat penting dalam kehidupan seorang percaya, seorang Kristen. Pengenalan itu ibarat sebuah lensa untuk melihat segala sesuatu. Ini berbicara tentang perspektif hidup kita. Bagaimana kita memandang Allah akan menentukan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, memandang orang lain, memandang hal-hal sekitar kita dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pengenalan kepada Allah berbicara akan hal-hal duniawi yang kita kesampingkan, kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Baik itu ego, baik itu kesombongan diri, baik itu iri hati dalam hati kita sendiri. Pengetahuan tentang Allah tidak hanya berbicara tentang teoritis dan hanya sekedar di kepala saja. Apa yang kita tahu tentang Dia seharusnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tindakan kita menunjukkan kualitas pengenalan kita terhadap Dia. Orang-orang yang mengenal Allah dengan baik dan benar dari sisi intelektual maupun personal akan menunjukkan dengan sangat jelas akan hidupnya yang berada dalam kebenaran itu. Tentu saja dalam praktek kesehariannya untuk menghidupi diri kita sudah berada di dalam terang itu, kita masih sering saja gagal dan jatuh ke dalam dosa. Kita bukanlah orang yang sempurna yang sudah tidak dapat berdosa lagi, tetapi melalui hidup takut akan Allah dan pengenalan akan Dia membuat kita mengerti dan mengakui dengan tulus hati setiap kelemahan kita dan kita mau terus berjuang hidup benar di hadapan Allah.
Dengan demikian kita mau terus berjuang dan mengakui bahwa sebenarnya kita butuh tangan Allah. Kita butuh Allah menuntun kita. Pengakuan dan perjuangan menjadi bagian dari orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian orang-orang seperti inilah yang mau hidup di dalam terang seperti Dia, Allah adalah terang. Saudara-saudari, maka orang-orang demikianlah yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki persekutuan sejati dengan Allah. Persekutuan Kristen yang sejati ini adalah persekutuan antara orang percaya yang dibangun di atas dasar persekutuan kita dengan Allah. Relasi vertikal dengan Allah menentukan juga relasi horizontal antara kita sebagai orang percaya. Maka sebenarnya haruslah dua sisi relasi ini terbangun dengan baik dan persekutuan komunitas Kristiani akan diwarnai dengan sukacita yang penuh. Tapi ironisnya relasi horizontal antara orang Kristen seringkali diwarnai dengan iri hati, kekecewaan, perseteruan dan fitnah. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Dan hal ini terjadi karena kualitas relasi vertikal kita dengan Allah itu buruk. Entah sebagian orang yang mungkin belum bertobat atau memiliki relasi dengan Allah, tapi mereka memiliki pemahaman atau konsep tentang Allah yang salah dan kurang tepat. Itulah seharusnya yang dibereskan agar kita boleh memiliki relasi dengan Allah dan sesama dengan baik. Pada saat pengenalan tentang Allah itu dijadikan sebagai ukuran kehidupan, tidak semua orang berhasil menunjukkan kualitas jati diri mereka sebagai seorang Kristen. Maka dari itu Yohanes menjadikan konsep Allah adalah terang sebagai ukuran kehidupan. Ada dua macam kategori yang muncul, yaitu adalah orang yang hidup di dalam terang dan orang yang hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara sekalian, mayoritas penafsir Alkitab meyakini bahwa Yohanes sedang menyinggung tentang sebuah ajaran sesat yang sedang mengancam para penerima surat-surat dari Yohanes. Walaupun mereka belum sepakat tentang siapa sih identitas dari ajaran sesat tersebut, tapi para pengajar dan penganut bidat ini mengklaim bahwa mereka tidak berdosa. Mereka mengaku bahwa mereka memiliki persekutuan dengan Allah, dan padahal kenyataannya hidup mereka jauh daripada Tuhan. Dari sedikit petunjuk ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah cikal bakal tumbuhnya filsafat Gnosticism yang pada kemudian hari nanti akan berkembang di abad yang kedua. Dalam konsep mereka yang sangat dualistik ini, mereka mengatakan hal-hal yang jasmani sangat mereka rendahkan dan bahkan mereka pisahkan dari hal-hal yang bersifat rohani. Mereka menganggap tubuh ini adalah jahat, sementara akal budi itu dipandang baik. Dalam kaitan dengan Allah, sebenarnya mereka lebih mengedepankan pengetahuan mereka. Mereka membanggakan persekutuan mereka yang sangat spesial dan mengabaikan kehidupan jasmani mereka. Tubuh dianggap mereka adalah rendah. Apapun yang berkaitan dengan tubuh tidaklah penting. Hanya pengetahuan dan persekutuan dengan Allah itu adalah hal yang paling penting bagi mereka. Di mata Yohanes, ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Ini adalah pemikiran yang tidak ada keterkaitan antara pengetahuan dengan tindakan mereka. Mengetahui Allah adalah terang harus juga dibarengi dengan kehidupan dan tindakan kita di dalam terang Allah tersebut. Mereka yang hanya bisa mengaku tetapi tidak bisa melakukan pengakuan itu, pada dasarnya mereka adalah menipu diri sendiri dan tidak melakukan kebenaran. Penipuan diartikan sebagai diri mereka yang merasa tidak berdosa padahal mereka penuh dengan dosa. Bukan hanya menipu diri sendiri, mereka juga tidak melakukan kebenaran. Konsep tentang Allah seringkali mereka abaikan dan bahkan hanya berpikir pada satu titik saja. Di sini kita terlihat bahwa ada beberapa bagian konsep dari bidat ini yang tidak benar. Mereka mungkin tahu bahwa Allah itu adalah terang. Ya, memang tepat. Mereka mungkin mengajarkan pentingnya memiliki persekutuan yang khusus dengan Allah. Ya, tentu itu tidak salah. Persoalannya adalah konsep itu tidak sepenuhnya benar. Persekutuan dengan Allah itu tidak didasarkan pada pengetahuan kita saja, tapi karena karya Kristus dan
pengorbanannya yang menyucikan dan melayakkan kita orang-orang yang berdosa. Ini bukan hanya sekedar tentang hasil usaha diri kita sebagai manusia. Ini bukan hanya sedang disediakan bagi orang-orang tertentu, namun bagi semua orang yang percaya pada karya penebusan Kristus. Lalu Yohanes menjelaskan logika sederhana dalam ayat yang ke-7. Mereka yang mengaku memiliki persekutuan dengan Allah dan berjalan dalam terang, pasti mereka ada di pihak Allah. Jika Allah di dalam terang, maka kita tidak mungkin berada di dalam kegelapan. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim kita memiliki persekutuan dengan Allah? Bukankah untuk bersekutu dengan Allah kita perlu berada di satu tempat dengan Allah? Kegelapan dan terang itu adalah dua hal yang tidak dapat disatukan. Sebenarnya ada logika yang tepat untuk menggambarkan terang dan gelap ini. Ada sebuah rumah yang sangat terang di tengah-tengah pekarangan yang gelap. Kita tinggal di dalam rumah itu karena kita adalah terang. Sama seperti mereka tinggal di dalam pekarangan orang-orang yang belum percaya, kita sama-sama bisa jatuh. Tapi bedanya, kita tetap di dalam rumah. Kita tahu apa yang menyebabkan kita jatuh dan kita mau belajar dari kejatuhan itu. Mereka yang dalam pekarangan akan terus jatuh dan tidak bisa belajar apapun. Karena mereka tidak melihat apa-apa dan mereka berada di dalam kegelapan. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya dan menerima penyucian dosa oleh darah Kristus. Seharusnya menunjukkan hal itu melalui kehidupan mereka di dalam terang dan sudah berada di dalam terang tersebut. Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mengenal terang dan berjalan di dalamnya, semua yang berada dalam terang pasti memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya. Persekutuan tidak akan tercipta apabila sebagian ada yang berada di dalam terang atau mungkin ada sebagian dalam kegelapan. Ini berarti bahwa orang-orang percaya akan selalu berada dalam terang? Apakah berarti kita mungkin tidak akan berdosa lagi? Tentu saja tidak. Kita kadangkala masih jatuh ke dalam dosa. Namun kita hidup di dalam kegelapan. Kegagalan kita adalah kegagalan dalam terang. Jika kita hidup dalam terang. Kita juga sadar bahwa yang kita lakukan adalah dosa dan tidak seperti mereka yang hidup di dalam kegelapan dan mereka mengaku bahwa mereka tidak berdosa. Kita akan benar-benar paham dan tahu posisi diri kita di mana saat ini. Ciri kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang terang atau transparan. Kita tidak memiliki niat yang buruk, melainkan segala sesuatu dengan niat hati yang murni. Sehingga kita bersedia untuk bersikap terang dan terbuka, baik kepada Allah dan sesama. Hidup dalam terang menjadikan kita memiliki persekutuan yang indah dan menghasilkan pengampunan dari Allah yang begitu berlimpah atas hidup kita. Apakah persekutuan kita dengan Allah dan sesama sudah diwarnai dengan sukacita yang penuh? Apakah kita sudah memiliki konsep dan relasi yang benar dengan Allah? Sudahkah kita berjalan di dalam terang dan menyatakan terang itu kepada sesama kita? Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur kalau kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang Tuhan selamatkan. Orang-orang yang Tuhan tebus dengan darah Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kami. Kami menjadi anak-anak terang dan anak-anak yang hidup di dalam kasih Allah. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Allah yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan ajar kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan spiritualitas yang baik. Kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama kami. Tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada kemunafikan yang muncul, topeng-topeng yang muncul di dalam hidup kami. Tapi kami menjadi orang yang otentik, orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu buat hidup kami sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.